Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Ajarik Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah mempersiapkan satu buah salon atau bahan bonsai kelapa di hadapan saya ini ya. Ini jenisnya kelapa gading orange, dan dari awal ini, dari pertama saya membuatnya, dari mulai tumbuh tunas saya melakukan penyayatan pada bagian kelopak yang menutupi tunas, itu yang biasa kita sebut dengan sayat mawar. Saya melakukan sayat mawar untuk memprogram daun agar daunnya terbentuk kecil sejak awal. Dan ini perlu diketahui, belum pernah saya melakukan pruning ya pada bahan bonsai kelapa ini. Dan bahan bonsai kelapa ini jumlah daunnya sudah lumayan banyak. Ini ada berapa ya daunnya, kita hitung coba. 1 2 3 4 5 6 7 8, dan ini 9 dengan tunas ya, 9 dengan tunas yang baru tumbuh ini. Jadi jumlahnya sudah mau 9. Berikut tunas. Jadi biasanya saya itu tidak sampai banyak seperti ini ya daunnya kalau masih bahan seperti ini, karena biasanya saya prioritas itu di samping memprogram daun sejak awal, juga saya memprogram batang ya, agar sedini mungkin si bonggol ataupun batangnya itu terbentuk. Dan salah satu cara yang sering saya lakukan dalam memprogram bonggol itu dengan ya sesering mungkin kita melakukan pruning. Dan resikonya ya seperti itu, biasanya selalu bahan-bahan bonsai kelapa saya itu jumlah daunnya sedikit, karena saya mengejar pembentukan bonggol agar lebih cepat terbentuk dan berukuran panjang ya. Tapi beda dengan kali ini, saya bertahan untuk tidak melakukan pruning dulu pada bahan bonsai kelapa ini ya. Dan bisa dilihat saya cukup kesulitan ya kalau posisinya seperti ini, melakukan penyayatan pada tapisnya itu dengan ukuran daun yang lumayan kerdil seperti ini. Agak kesulitan juga ya, karena makin kecil ukuran daun dan pelepah, maka makin sempit ruang yang ada itu untuk kita melakukan penyayatan pada bagian tapisnya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba melakukan perawatan ringan saja pada bahan bonsai kelapa ini, yaitu dengan cara melakukan penyayatan pada bagian pangkal pelepah. Saya akan sayat lebih dalam ya. Ini untuk menghasilkan agar pelepah ini sedikit mekar ya, seperti inilah, agak mekar seperti ini. Ini untuk mempermudah saya nanti kedepannya dalam melakukan penyayatan pada bagian tapisnya agar tidak sempit seperti ini ya. Nah seperti ini kan numpuk nih, ini dua pelepah numpuk hampir rapat banget posisinya, bisa dilihat. Nah, ruang itu sangat sempit. Ini agar agak merenggang, nanti saya akan melakukan penyayatan pada bagian pangkal pelepah lebih dalam lagi. Tapi resikonya biasanya sisa-sisa atau bekas sayatan itu akan terlihat hitam seperti ini ya, menghitam seperti ini. Ini jeleknya seperti ini kalau kita melakukan penyayatan pada bagian pangkal pelepah agar merenggang ya. Tapi tidak apa-apa,
Itu adalah salah satu konsekuensi dalam membuat bonsai kelapa yang lumayan kerdil seperti ini ya. Oke saudaraku, silahkan disimak videonya sampai selesai bagaimana saya akan melakukan perawatan ringan dengan cara melakukan penyayatan pada bagian pangkal pelepah untuk menghasilkan pelepah merenggang ya, untuk mempermudah nanti dalam melakukan penyayatan pada bagian tapisnya. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acarik Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Oke, saya akan mulai dari pelepah yang ini ya, yang terlihat sangat rapat ini ya. Nah, jadi saya menghilangkan bagian pangkal pelepah ini, lebih menyayatnya lebih lurus lagi seperti ini ya. Bisa dilihat ya. Tar biar posisinya lebih enak. Enggak ya, seperti ini nih. Nah coba, nah ini saya jadi akan sayat lebih dalam lagi seperti ini. Kalau ukurannya tidak terlalu kecil seperti ini sih bukan masalah ya, jadi tidak sempit, jadi penyayatan itu akan lebih leluasa. Tapi karena saya memprogramnya ini lumayan kerdil, jadi ya resikonya kita ini, tantangannya ya seperti ini di dalam penyayatan ataupun perawatan itu akan lumayan cukup kesulitan. Tapi inilah tantangannya, di sini dinamikanya ya, asiknya, serunya ya. Nah, ini sisi sebelahnya juga akan saya, ini yang ada malah gores. Kita lakukan hati-hati saja, pelan-pelan, santai. Jadi jeleknya nanti bekas sayatan ini nih akan menghitam ya, lama-lama akan kelihatan menghitam dan sepertinya kurang rapi. Nah, diusahakan agar pelepah mekar seperti ini ya. Nah, untuk yang ini. Terus kita lakukan yang mana lagi ya. Nah ini mungkin ini perlu kita lakukan lebih dalam. Ini ada suara ini ya, suara apa, mesin kayu ya, mesin serut ini ya, jadi mungkin agak berisik. Ada tetangga saya yang sedang ini apa ya, bangun rumah. Jadi ada suara mesin serut kayu. Nah, sudah lumayan. Yang ini coba kita rapihkan lagi. Sebenarnya kalau kita ngebentuk agar berukuran kerdil dari awalnya sih saya anggap mudah lah, tapi ya untuk perawatan kedepannya agar tetap kita bisa bertahan kerdil ini yang agak sulit ya, karena dalam perawatan itu kita harus benar-benar semakin kerdil ukuran bahan yang kita buat,
makin sering dalam melakukan perawatan dan tingkat kesulitannya pun makin lumayan. Kita geser. Salah-salah kalau tidak hati-hati ini akan terjadi poteh pada tunasnya ya, kalau kita tidak hati-hati ya. Jadi santai saja, pelan-pelan saja, hati-hati. Hati-hati saja. Mana ya sisi mana lagi cek. Nah, ini lumayan sempit, kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Aduh, seperti ini. Mudah-mudahan saya bisa mempertahankan kekerdilannya ya sampai nanti sampai pecah daun ya. Wah, mantap ini kalau sampai pecah daun saya bisa mempertahankan kerdilnya ya, bertahan kerdil seperti ini. Nah, ini kita harus hati-hati ya, jangan sampai terjadi patah ataupun potel pada bagian tunas ini. Kita pelan-pelan dari sisi mana nih, dari sisi sebelahnya. Jadi harusnya memang dari awal kita melakukan penyayatan tapis itu ekstrim seperti ini ya. Jadi sampai habis ke pangkal, nanti si pelepah itu akan mekar tidak rapat seperti ini. Mekar dengan sendirinya.
Kesalahan saya kenapa ini beberapa pelepah ini rapat, karena saya memang melakukan penyayatan tapisnya tidak sekaligus, tidak ekstrim seperti ini, menyisakannya. Ini menyisakan sedikit ya, karena saya terlalu khawatir akan terjadi potel, makanya saya menyisakan tapis bagian pangkal. Tapi resikonya tidak terjadi potel, tapi nanti pelepah itu akan posisinya rapat karena masih terpegang oleh tapis yang bagian pangkal ini masih megang ke pelepah. Setelah dihilangkan tapisnya ini, nanti pelepah itu akan renggang ya dengan sendirinya. Dan ini ada tapis yang sudah menyelimuti ya. Ini bisa kita lakukan penyayatan pada bagian tapisnya, tapi nanti ukuran daun ini akan lebih kecil dari daun yang sudah ada, dan saya tidak akan melakukan penyayatan pada bagian tapisnya ini. Nanti nunggu agar si daun yang sekarang tunas ini ukurannya sama dengan daun yang sudah ada ya. Oke, jadi saya akan biarkan seperti ini dulu. Jadi demikian ya, saya melakukan perawatan ringan pada bahan bonsai kelapa yang belum pernah saya lakukan pruning ya. Saya ingin mempunyai bahan yang berdaun rimbun. Walaupun memang biasanya kebiasaan saya jarang ya mempunyai bahan yang rimbun dan selalu memiliki daun yang minim, karena saya biasanya mengejar untuk memprogram batang itu dari awal ya, agar mempunyai batang ataupun bonggol yang cepat terbentuk ataupun cepat terlihat panjang. Oke, saya rasa itu saja mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dokumentasi yang saya bagikan ini memberi manfaat, memberi inspirasi. Saran dan kritik silakan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.